Oke guys, selamat malam, salam kartu tarot, salam zodiak. Nah, di malam hari ini guys, kita ketemu lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan membahas terkait 12 zodiak, mulai dari keadaan, pekerjaannya, asmaranya, bahkan keuangannya gitu. Nah, sebelum saya memberikan informasi terkait apa di malam hari ini yang akan saya bahas, saya tidak bosan-bosannya terhadap teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan informasi terkait keadaan kamu terkait ke-12 zodiak, mulai dari pekerjaannya, keuangannya, bahkan hubungan asmaranya. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan readingan secara pribadi, di kolom deskripsi saya sudah mencantumkan nomor WA pribadi saya gitu. Nah, kita mulai saja guys, apa yang akan saya bahas di malam hari ini gitu. Apakah terkait mengenai zodiak atau terkait mengenai hubungan karma, twin flame atau soulmate. Nah, kita mulai saja. Saya akan mengambil beberapa kartu untuk membahas terkait satu tema di malam hari ini. Apakah batin si dia dan batin kamu sama-sama merasakan suatu hubungan penyesalan itu? Dalam arti, apakah batin dia merasa dia tersiksa atau batin kamu merasa menyesal? Semuanya akan saya bahas di dalam kartu ini gitu. Tetapi sebelum saya membahas secara lanjut, saya menekankan kepada teman-teman, setiap kartu yang keluar dari tangan saya itu bisa bersifat resonate terkadang, tetapi terkadang tidak bersifat resonate gitu. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran teman-teman gitu. Nah, kita mulai saja. Di sini saya akan mengambil 6 kartu, di mana ke-6 kartu ini akan menggambarkan 2 kartu kehidupan di masa lalu, 3 kartu akan menggambarkan bagaimana keadaan kamu untuk sekarang, 1 kartu menggambarkan kehidupan kamu untuk kedepannya. Akan tetapi 1 kartu itu akan saya tambahkan 4 kartu untuk melengkapi dan menyempurnakan 1 kartu. Nah, kita mulai saja. Bagi kamu, sesuai dengan tema yang saya ambil tadi, apakah antara batin dia tersiksa atau batin kamu yang menyesal karena suatu hubungan atau suatu pengkhianatan? Di sini saya akan memberikan informasinya gitu. 2 kartu ini akan menggambarkan kehidupan kamu di masa lalu gitu. Apa yang menyebabkan batin seseorang itu menyesal atau batin yang tersiksa gitu. Nah, kartu pertama, wow, muncul The Chariot. Di mana kartu ini suatu kartu yang berzodiak Cancer. Gitu. Kartu ini ibarat seseorang yang sedang dihakimin, seseorang yang sedang harus bertindak. Kehidupan kamu di masa lalu terlalu banyak pertengkaran yang timbul, terlalu banyak permasalahan yang timbul gitu, sehingga membuat batin kamu itu atau batin dia merasa tersiksa dengan keadaan yang dia jalani.
gitu. Muncul kartu Dekariot, lambang pertengkaran, di mana lambang pertengkaran ini dari 12 zodiak hanya Cancer yang memilikinya, tidak ada zodiak yang lain. Makanya di dalam kartu tarot, Cancer itu sebuah zodiak yang sangat rawan untuk melakukan pertengkaran. Ini muncul Dekariot. Mungkin kehidupan kamu di masa lalu ada pertengkaran yang belum bisa kamu selesaikan gitu. Merasa karena pertengkaran itu belum bisa kamu selesaikan, merasa batin kamu ada yang tersiksa dan ada batin yang menyesal gitu. Saya tidak tahu apakah batin si dia yang merasa menyesal atau batin kamu yang tersiksa itu karena faktor apa gitu. Apa saja, mungkin pertengkaran yang kalian alami itu suatu pertengkaran dengan kondisi keuangan atau kondisi pekerjaan atau kondisi kehidupan kamu. Ini muncul pertengkaran. Kartu selanjutnya, wow, Knight of Coin. Kartu pertama muncul kartu pertengkaran, di mana pertengkaran itu membuat antara si A dan si B merasa kehidupannya sudah tidak bisa lagi bahagia, merasa zona nyamannya sudah tidak berada pada titiknya. Sehari-hari kehidupannya hanya dilalui dengan pertengkaran, dan pertengkaran, sehingga membuat batin si A atau batin si B sama-sama tersiksa dan sama-sama menyesal. Pertengkaran ini muncul karena pengaruhnya karena berada di keuangan. Keuangan itu yang memunculkan suatu pertengkaran. Bisa saja pasangan kamu memberikan keuangan di luar dari ekspektasimu, di luar dari pemikiran kamu gitu. Atau pasangan kamu yang telah memberikan kamu keuangan, dia curiga terhadap kamu. Itu dia. Nah, kehidupan masa lalu kamu memunculkan sebuah pertengkaran di mana pertengkaran itu faktornya dari segi keuangan. 9 of Coin, 9 koin, yang dimana kehidupan kamu itu sangat bisa dibilang sehari-hari dilalui dengan pertengkaran, kecurigaan, kelicikan, bahkan dicurangi. Kamu harus memilih. Nih, muncul hitam dan putih, antara batin dia yang tersiksa atau batin kamu yang menyesal. Yang pastinya kedua kartu ini menggambarkan kehidupan kamu di masa lalu, sama-sama tersiksa. Nah, tiga kartu ini akan menggambarkan bagaimana keadaan kamu sekarang setelah merasakan kehidupan kamu di masa lalu, di mana masa lalu kamu itu mengalami sebuah pertengkaran gitu. Iya, dengan pertengkaran yang kamu terima di masa lalu berupa pertengkaran di dalam segi keuangan, itu membuat kamu harus berpikir, kamu harus melakukan, kamu harus berdiri tegak gitu. Kamu harus, dimana pemikiran kamu harus memilih, saya harus hidup sendiri. Karena semakin lama saya harus mempertahankan sebuah hubungan di mana hubungan ini sehari-hari hanya dilalui dengan pertengkaran, kamu mulai berada di bawah titik zona aman gitu. Kamu sudah pasrah gitu. Kamu sudah tidak terima. Begitu juga dia. Dia mengambil kesimpulan atas pertengkaran yang sehari-hari dia terima, dia rasakan. Dia pun mengambil tindakan untuk pergi dari kamu, untuk mencari hubungan yang baru di luaran sana. Begitu juga dengan kamu. Kamu berusaha untuk mencari seseorang dengan kesendirian yang kamu rasakan sekarang gitu. Nah, kartu selanjutnya, iya, untuk sekarang ini, dengan kesendirian yang kamu rasakan, kamu itu ingin mengalami suatu perubahan.
kamu itu ingin mengalami suatu pembaruan di dalam hidup kamu. Karena faktornya kehidupan kamu di masa lalu terlalu banyak pertengkaran yang kamu terima, terlalu banyak perdebatan yang kamu rasakan terhadap pasangan kamu. Bisa saja di dalam hubungan asmara, bisa saja di dalam hubungan pekerjaan kamu atau keuangan kamu. Yang pastinya kehidupan kamu untuk saat ini, baik untuk si dia ataupun baik untuk kamu, itu batinnya sama-sama ada yang tersiksa dan ada yang menyesal gitu. Sehingga membuat pemikiran antara si A dan si B ingin mengalami suatu pembaruan di dalam kehidupannya, ingin merasakan suatu perubahan di dalam hidupnya gitu. Yang dimana perubahan atau kehidupan yang baru itu membuat antara si A dan si B ingin sendiri dulu, ingin saling introspeksi diri gitu. Nah, selanjutnya kartu apa? Iya, dengan pembaruan atau kondisi yang baik yang kamu harapkan, kamu berusaha ingin seseorang itu kamu berpikiran agar seseorang itu datang kepada kamu, memberikan pertolongan kepada kamu. Begitu juga dengan si dia pun mengharapkan seseorang yang datang kepada dia pengen merasakan kehidupan yang bahagia gitu. Karena ketika melalui kehidupan dengan kamu, dia merasa ataupun kamu merasa suatu hubungan yang tidak bisa dilanjutkan, suatu hubungan yang tidak bisa dipertahankan gitu. Dimana saat keseharian dilalui dengan pertengkaran. Saya tidak tahu apakah pertengkaran ini melalui kelicikan atau dicurangi. Yang pastinya kehidupan kamu di masa lalu, keuangan kamu itu sangat dipertanyakan gitu. Pertengkaran itu muncul dari segi keuangan, bukan dari segi pengkhianatan gitu. Bisa saja kehidupan kamu di masa lalu, kamu yang bertanya-tanya terhadap pasangan kamu karena pasangan kamu tidak ada status pekerjaan, atau sebaliknya gitu. Yang pastinya kehidupan kamu untuk masa lalu, kamu itu penuh dengan pertengkaran. Untuk sekarang ini, kehidupan kamu itu dengan pertengkaran yang kamu lalui, kamu ingin merasakan kebahagiaan, kamu ingin merasakan suatu hubungan di mana hubungan itu sama-sama take and give, saling memberi gitu. Ada responnya gitu. Kartu selanjutnya, satu kartu ini yang akan menggambarkan bagaimana kehidupan kamu untuk kedepannya. Apakah batin kamu akan merasa lepas atau batin dia merasa tersiksa dengan kepergiannya gitu. The Lovers, dimana kartu ini melambangkan sebuah zodiak Gemini. Di sini dengan adanya pertengkaran di kehidupan masa lalu kamu, batin dia pun merasa tersiksa dan batin kamu merasa menyesal terhadap pertengkaran itu. Faktornya karena keuangan. Kalian sama-sama berpikiran ingin mencari sebuah hubungan perselingkuhan, ingin mencari sebuah hubungan di mana hubungan itu suatu hubungan penyakit, di luar dari kapasitas hubungan kalian yang semestinya. Kalian berpikiran untuk selingkuh gitu. Pikiran itu dipengaruhi karena pertengkaran dari segi keuangan. Nah, bagi kamu yang sedang menjalani hubungan rumah tangga, kamu jangan berpikiran untuk bahwasannya ini semua sudah tidak bisa diperbaiki gitu. Kamu pertahankan saja gitu. Walau bagaimanapun tindakan pasangan kamu ataupun pertengkaran yang kamu terima dari segi keuangan kamu pun tidak memadai, yang harus ada yang dibiayai.
Kamu harus mempertahankan. Karena ketika kamu tidak mempertahankan hubungan itu untuk kedepannya, pasangan kamu akan melakukan sebuah perselingkuhan, atau bisa saja kamu yang melakukannya gitu. Nah, 4 kartu penambahan terhadap satu kartu ini bagaimana? Iya, dengan kehidupan yang kamu lakukan, pertengkaran dan pertengkaran, kedepannya antara kamu atau dia akan menerima sebuah karma, akan menerima sebuah hukuman, karena karma ini ataupun hukuman ini didasarin dengan perselingkuhan. Ada orang pihak ketiga gitu, dimana karma ini atau hukuman ini akan mempengaruhi kehidupan kamu dari segi pekerjaan kamu, dari segi asmara kamu, dari segi keuangan kamu. Itu akan merusak semua aspek tersebut. Gitu. Saya tidak tahu apakah kamu yang akan melakukan perselingkuhan atau pasangan kamu yang akan melakukan perselingkuhan. Yang pastinya untuk kedepannya ada yang akan menerima sebuah hukuman atau karma, justice, di mana kartu ini melambangkan sebuah zodiak Libra. Nah, kartu selanjutnya apa yang akan terjadi? Iya, dengan sebuah karma atau hukuman untuk kedepannya akan ada sebuah kehidupan yang akan mengalami kehancuran, kemiskinan. Muncul kartu yang tidak bagus terhadap kamu untuk kedepannya, karena dari pertama kehidupan kamu di masa lalu kamu lalui dengan pertengkaran. Di masa depan yang akan datang muncul kartu karma, muncul kartu justice, di mana kartu karma ini akan membuat kehidupan antara kamu atau dia muncul kehancuran, kemiskinan. Saya sih cuman menyarankan kepada kamu, kamu lebih berpikiran positif, kamu lebih menyerahkan diri terhadap Sang Pencipta agar hal ini tidak akan terjadi gitu. Kartu terakhir, bagaimana posisinya? Iya, seseorang yang sedang berusaha untuk memulai kehidupan dia yang baru, dia akan menerima hukuman, sebuah hukuman, karena dia memulai kehidupan dia yang baru berdasarkan pengkhianatan, berdasarkan perselingkuhan, di mana perselingkuhan itu akan membuat titik atau satu momen itu yang akan dia ingat itu. Ada kartu kehancuran, ada kartu kemiskinan, ada kartu karma. Kita tunggu saja, atau kamu ini akan terjadi sama kamu atau terjadi sama dia. Yang pastinya dari 10 kartu ini saya mengambil 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama, untuk saat ini kamu itu merasa kehidupan kamu itu ingin mengalami pembaruan. Kesimpulan kedua, dengan kejadian di masa lalu, kehidupan kamu yang berumah tangga atau kamu yang sedang menjalin hubungan terhadap asmara kamu, terhadap pasangan kamu di masa lalu, mungkin kamu merasakan pertengkaran. Kamu tidak bisa terima dengan apa yang dia beri dari segi keuangan. Yang pastinya untuk kedepannya dia akan mengalami sebuah karma, dia akan mengalami suatu batin yang akan tersiksa gitu. Nah, sekian dulu informasi yang saya berikan. Salam kartu tarot, salam zodiak